Hari ini bukan hanya sekedar sebuah pengalaman bagi saya, namun sebuah transformasi luar biasa. Kali pertama dalam hidup saya mengunjungi, masuk dan menjadi bagian dalam katedral, sebuah gereja yang disucikan umat Katolik. Ajaibnya, tepat di depan saya berdiri pula masjid tempat saya biasanya beribadah. Ini merupakan simbol toleransi, di mana perbedaan seharusnya kita hadapi dan kita jembatani. Luogo di culto dei cattolici molto santo e posso entrare, anche passare come la moschea, come il culto, luogo di culto della mia religione. Questo è un simbolo della tolleranza. E a me è piaciuto quello che tu hai detto, perché hai parlato col cuore e parlare con cuore è una cosa molto umana. Grazie. Di media sosial, kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia memicu dua reaksi yang berbeda. Pertama, kelompok optimis dan kedua, kelompok yang nyinyir. Kelompok optimis melihat kunjungan Paus sebagai simbol toleransi dan kerukunan beragama. Sementara, kelompok yang nyinyir mempertanyakan apa sebenarnya yang dibawa Paus ke Indonesia. Paus Fransiskus sebagai struktur tertinggi dalam gereja Katolik dikenal sebagai sosok yang sangat humanis dan progresif dalam pandangannya. Beliau percaya bahwa setiap umat manusia memiliki hak untuk mendekat pada Tuhan dengan caranya sendiri. Dan beliau secara terbuka mengungkapkan pandangan bahwa menjadi homoseksual bukanlah sebuah kejahatan. Dalam pandangannya, ada perbedaan antara dosa dan kejahatan. Namun, kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia tidak hanya sekedar membawa pesan tersebut. Kunjungan beliau melibatkan berbagai aktivitas dan pertemuan yang menunjukkan komitmennya terhadap dialog antar agama dan toleransi. Salah satu momen yang sangat mencolok adalah pertemuan antara Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Pertemuan ini merupakan simbol dari jembatan penghubung antara komunitas Kristen dan Muslim di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Imam Istiqlal terlihat mencium kening Paus Fransiskus sebagai tanda penghormatan. Dan Paus Fransiskus membalas dengan mencium tangan Imam Besar Masjid Istiqlal. Momen tersebut menggambarkan saling menghormati dan merayakan perbedaan yang ada di antara kedua agama tersebut. Kelompok yang optimis melihat kunjungan Paus sebagai langkah positif menuju kerukunan antar umat beragama. Sementara kelompok yang nyinyir mungkin merasa skeptis dan mempertanyakan dampak nyata dari kunjungan tersebut. Mereka mungkin bertanya-tanya, apakah kedatangan Paus Fransiskus hanya akan menjadi sebuah acara seremonial atau ada hasil yang konkret dari kunjungan ini? Pertanyaan yang merendahkan seperti ini muncul dari kelompok intoleran yang tak bisa menghargai perbedaan. Orang-orang picik yang memendam kedengkian dalam hati mereka. Padahal secara umum, kedatangan Paus dianggap sebagai sukacita dan peristiwa yang langka karena sangat sulit untuk mendatangkan Paus ke Indonesia. Dalam kunjungan Paus itu, dia sempat mendatangi terowongan silaturahmi yang menghubungkan gereja katedral dan Masjid Istiqlal di bawah tanah. Paus Fransiskus mengaku kagum dengan terowongan yang dapat menjadi tempat berdialog dan berjumpa bagi semua umat beragama. Ketika kita berpikir tentang sebuah terowongan, dengan mudah kita membayangkan lorong gelap dan terutama ketika kita sendirian membuat kita takut. Namun, di sini berbeda. Sebab semuanya terang, kata Paus Fransiskus. Paus menilai bagi kaum beriman yang berasal dari tradisi keagamaan berbeda, punya tugas untuk membantu semua orang untuk melewati terowongan ini dengan pandangan yang diarahkan menuju terang. Setelah dari Istiqlal,
Paus Fransiskus akan berkunjung ke kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Di sana, pemimpin umat Katolik akan bertemu dengan penerima manfaat organisasi amal. Malamnya, Paus Fransiskus akan menggelar misa akbar di Stadion Gelora Bung Karno. Paus Fransiskus memimpin sekitar 80.000 umat Katolik saat misa berlangsung. Di sisi lain, Paus Fransiskus mengatakan jika ada ancaman terhadap masa gelap, maka semua pihak harus bersama-sama melawannya dengan tanda persaudaraan dan saling menghargai identitasnya. Dalam pertemuan dengan Paus Fransiskus di Graha Pemuda Jakarta, salah satu remaja bernama Christine menyampaikan curahan hatinya yang mendalam tentang isu perundungan dan kekerasan terhadap tempat ibadah. Christine yang memiliki pengalaman pribadi menghadapi penolakan dengan suara bergetar mengungkapkan, "Saya merasa dipojokkan, dijauhi tanpa alasan, tanpa sebab." Ia menceritakan bagaimana dirinya merasakan tekanan yang besar dan berada di titik terendah dalam hidupnya akibat perlakuan tersebut. Christine juga mengungkapkan bahwa seiring waktu, meski ia berusaha mengubah pandangannya menjadi lebih positif dan memupuk semangat persatuan, kenyataan yang ia hadapi justru bertolak belakang. Justru kita malah melihat pertikaian agama muncul dan terutama adanya pembakaran tempat ibadah, ujarnya dengan sedih. Ia merujuk pada insiden yang terjadi pada 2023 ketika rumah ibadah kerapatan Gereja Protestan Minahasa di Sigi, Sulawesi Tengah dibakar oleh orang tak dikenal. Gedung gereja tersebut telah mengalami pembakaran sebanyak 3 kali dan pihak gereja telah meminta pihak berwenang untuk menindak kasus ini dengan serius. Dalam menghadapi situasi yang penuh konflik tersebut, Christine bertanya kepada Paus Fransiskus, bagaimana cara menyebarluaskan perdamaian di tengah ketegangan yang berkecamuk? Paus menjawab bahwa dialog merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan konflik dan permusuhan. Dialog dapat menjadi jalan untuk mencari solusi bersama dan membangun pemahaman yang lebih baik di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Di sisi lain, Anna Nur Awalia, seorang anggota Scholas Akorintis yang merupakan gerakan pendidikan yang diinisiasi oleh Paus, berbagi pengalaman positifnya. Sebagai seorang muslimah, Nur merasakan kehangatan dan toleransi yang luar biasa dari umat Katolik. Ia menceritakan bagaimana ia dapat melakukan ibadah dengan bebas di Vatikan tanpa merasa tertekan. Pengalaman Nur menunjukkan sikap terbuka dan dewasa dari umat Katolik di Vatikan yang menerima dan menghargai keberagaman agama. Perbedaan yang mencolok antara pengalaman Christine dan Nur menyoroti kontras dalam kedewasaan beragama. Christine menghadapi penolakan dan kekerasan, sementara Nur merasakan inklusi dan dukungan. Hal ini mencerminkan tantangan kerukunan beragama yang ada di Indonesia. Umat mayoritas dimanapun seharusnya menunjukkan sikap mengayomi dan melindungi kelompok minoritas sebagai bagian dari kedewasaan dalam beragama. Pemerintah harus berani mengambil sikap tegas dalam melindungi kelompok minoritas dan mencegah tindakan anarkis serta semena-mena. Pemerintah harus berperan sebagai pagar yang melindungi kerukunan dan mendorong masyarakat untuk hidup berdampingan dengan harmonis.